Kalau kita simpan, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dalam bentuk grid, yaitu baris dan kolom. Halo semuanya, untuk materi kedua kali ini tentang dasar-dasar HTML, kita akan belajar tabel. Jadi tabel ini merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grid. Jadi grid itu yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk baris dan kolom. Tabel dalam HTML ini memiliki beberapa elemen penting seperti tabel, tr, th, dan td. Nah, untuk kali ini kita akan belajar praktik cara penulisannya untuk membuat tabel pada HTML. Jadi yang pertama itu kita menggunakan text editor. Yang pertama kita seperti biasa HTML, setelah itu di sini head. Kemudian titelnya kita masukkan belajar membuat tabel. Kemudian body. Nah, untuk tabel ini kita masukkan di bawah body sebelum tag penutupnya. Jadi yang pertama itu tabel, kemudian masukkan tr, th, pertama nomor, yang kedua saya mau masukkan nama, kemudian th kelas, dan terakhir jurusan. Nah, karena di sini sudah ada tr tag pembuka, sekarang kita tr tag penutupnya. Sekarang buka lagi tr tag pembuka. Kemudian masukkan td nomor 1. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bentar, saya perkecil dulu. Tampilannya seperti ini. Kalau kita simpan, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dalam bentuk grid, yaitu baris dan kolom. Nah, karena tampilannya masih tidak ada barisnya, tidak kelihatan ya barisnya. Di sini kita bisa tambahkan tabel border, kemudian masukkan angka 1. Nah, nanti muncul seperti itu. Jadi border ini, tabel border ini berfungsi untuk menampilkan ketebalan baris tepi pada tabel. Nah, ini baris yang ini. Nah, ini tabel bordernya. Semakin besar angka yang kita masukkan, maka akan semakin tebal. Nah, ini barisnya akan semakin tebal. Jadi bisa disesuaikan dengan kegunaan atau kebutuhan kita. Selanjutnya, kita akan bahas tentang elemen pentingnya. Nah, di sini kita menggunakan tabel. Jadi tabel ini merupakan elemen paling utama untuk membuat tabel pada HTML. Setelah itu, dari tabel ini akan ada elemen yang mengatur tabel yang berada di dalam tag tabel atau tabel raw. Kemudian tr. Tr itu elemen yang digunakan untuk mendefinisikan raw atau baris pada tabel. Di sini saya pakai tr sampai jurusan kemudian ditutup dengan baris tag penutup tr. Berarti sampai sini barisnya. Nah, ini sampai jurusan. Makanya langsung ditutup dengan tr. Setelah itu saya buka lagi tr tag pembuka untuk td sampai rpl. Ditutup lagi dengan tr. Kemudian di sini ada th kan ya. Th itu, nah ini. Th itu merupakan elemen yang digunakan untuk mendefinisikan header. Jadi header tuh ini. Jadi judulnya itu misalnya tabelnya apa yang pertama? Nomor, nama, kelas, jurusan. Berarti itu yang disebutnya th. Makanya saya simpan di sini yang paling awal. Kemudian yang terakhir td, elemen yang digunakan untuk mendefinisikan sel data dalam tabel. Jadi kalau th itu headernya, kalau td itu isinya. Nah, ini td isinya. Terus kalau saya ingin menambahkan data lagi, ini dua data siswanya. Berarti saya tinggal tambahkan lagi di bawah, buka tr lagi. Nah, di sini buka tr lagi. Kemudian tinggal masukkan td.
di tengah-tengah sebelum tag tr penutup yang ini. Tinggal salin saja, kemudian paste, ganti angkanya. Jadi nomor 2, misalnya di sini namanya ganti kita jadi siapa ya namanya? Jadi Budi, misalnya namanya Budi. Jurusannya PKM. Kita tinggal simpan, maka akan muncul baris baru yang diisi dengan nama Budi kelas 12 jurusan PKM. Jadi TR ini harus ingat ya, TR itu digunakan untuk mendefinisikan row atau baris pada tabel row. Jadi dia berfungsi untuk mendefinisikan itu. Sekarang kita belajar yang terakhir ya. Sebetulnya masih banyak, ada THEA, ada body, tapi ini untuk dasarnya saja. Misalnya di header ini saya mau kasih warna gitu biar lebih menarik. BG color, kemudian masukkan warnanya. Kita ingin warna biru. Nanti dia akan berubah warna biru seperti ini. Nah, perintah yang lain kalau misalnya pengen warna biru, tinggal disalin aja. Semuanya akan warna biru. Nah, masih bingung cara penyimpanannya karena saya menggunakan Visual Studio ya. Visual Studio, Studio Code. Jadi dia bisa ada fitur live langsung gitu. Ketika saya menyimpan file atas ketika ada perubahan, kemudian saya simpan, saya H1 data siswa. Nah, dia akan langsung menampilkan perubahan tersebut secara langsung. Jadi untuk di text editor lainnya, teman-teman bisa pilih save atau save as dulu, kemudian pilih folder yang ingin disimpan. Misalnya saya ingin simpan di bagian folder dokumen. Nah, di sini masukkan nama filenya atau nama dokumennya. Latihan tabel. Dan ini jangan menggunakan spasi, berarti latihan garis bawah tabel titik HTML. Kenapa harus ada titik HTML? Karena berfungsi untuk ekstensinya. Jadi file ini ketika disimpan dia akan ngasih tahu ke komputer kalau file ini berupa dokumen HTML yang ketika disimpan maka akan berupa file seperti ini. Di dokumen, nah saya tadi buat latihan tabel. Nah ini formatnya akan berubah menjadi dokumen HTML. Ketika diklik, double klik, dia akan menampilkan seperti ini. Nah itu cara penyimpanan dan cara membukanya. Cara menjalankan dokumen format HTML. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat.